Divija. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Karena hari ini tuh pembahasan kita bakal menarik banget loh. Kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang crab mentality. Bukan Tuan Crab bosnya SpongeBob itu ya. Tapi kita bakal ngebahas tentang pola pikir crab mentality. Penasaran kan? Tapi nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu? So, kita dari Divija. Nah, Divija ini merupakan komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental. Divija ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Nah, konten edukasi yang teman-teman sekarang lagi tonton ini merupakan salah satu upaya dari Divija untuk mencapai visi tersebut. Hari ini aku nggak bakal sendiri teman-teman, karena aku bakal ditemenin sama Kak Syifa Maulida atau teman-teman bisa panggil Kafia. Nah, Kafia ini mahasiswa jurusan tasawuf dan psikoterapi di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sedangkan aku sendiri, Fatima Zahra, atau teman-teman bisa panggil aku Zara. Aku mahasiswa psikologi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, sekarang kan kita udah saling kenal nih ya. Langsung aja kali ya kita masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman penasaran gak sih kenapa kita milih tema crab mentality? Ada apa sih dengan crab mentality? Jadi, seperti yang teman-teman tahu, zaman sekarang tuh kan orang-orang tuh mayoritas pasti punya sosial media kan. Nah, teman-teman tahu gak sih, hadirnya sosial media di tengah-tengah kita itu bisa memicu persaingan antar individu yang semakin ketat. Kenapa sih? Karena tuh pasti orang-orang cenderung untuk berlomba-lomba terlihat lebih baik di sosial media. Jadi, fenomena crab mentality ini tuh muncul ketika individu cenderung menjatuhkan satu sama lain agar tidak lebih sukses. Sikap ini biasanya berakar dari rasa insecurity dan ketakutan akan ketertinggalan. Nah, jadi kalau misalkan nanti atau sekarang nih teman-teman, misalkan ketemu sama orang yang dia tuh nggak mau kalah gitu, terus mau kelihatan bagus sendiri gitu, itu bisa jadi tanda-tanda dari crab mentality. Makanya, pemahaman tentang crab mentality itu penting banget buat kita. Kenapa? Biar kita tuh bisa ciptain lingkungan yang produktif gitu, dimana kita saling ngedukung, terus kita juga sebagai individu bisa tumbuh dan berkembang tanpa merasa terancam gitu teman-teman. Teman-teman udah dapat kan gambaran terkait crab mentality? Next kita bakal bahas lebih dalam. Jadi pada dasarnya istilah crab mentality ini tuh berasal dari perilaku kepiting dalam ember. Hah? Dalam ember? Maksudnya gimana nih? Oke, jadi ketika ada satu kepiting pengen keluar dari ember, kepiting lain tuh bakal berusaha narik kepiting itu tuh biar gagal gitu, biar dia tuh nggak bisa keluar dari ember gitu. Nah, dalam konteks sosial, orang dengan crab mentality ini tuh cenderung menyalahkan orang lain atas kesuksesan mereka dan merasa terancam oleh pencapaian orang lain. Jadi ketika seorang ngerasa iri atau ngerasa nggak seneng lihat orang lain sukses tuh, dia bakal berusaha ngehalangin keberhasilan tersebut. Nah, sikap ini tuh menciptakan suasana yang nggak ngedukung. Kenapa? Karena orang-orang bakal cenderung lebih suka melihat orang lain gagal daripada merayakan kesuksesan bersama gitu. Hal ini tuh bisa menghambat pertumbuhan pribadi kita dan menciptakan konflik di antara individu loh teman-teman. Nah, makanya harus hati-hati banget nih sama crab mentality. Nah, tapi crab mentality tuh nggak langsung tiba-tiba ada gitu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya crab mentality itu. Nah, next kita bakal tentang faktor-faktor yang menyebabkan crab mentality. Nah, seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar, di sini tuh ada 3 faktor yang menyebabkan crab mentality. Yang pertama itu rasa iri dan cemburu. Jadi ketika seorang dia tuh nggak puas sama diri dia sendiri dan dia tuh ngelihat pencapaian orang lain, maka hal itu bisa memicu perasaan iri dan cemburu. Nah, hal inilah yang membuat seseorang berusaha menjatuhkan orang lain agar tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Gitu teman-teman. Faktor yang kedua adalah rendahnya rasa percaya diri. Jadi ketika ada orang dengan rasa percaya diri yang rendah, dia tuh bakal mudah ngerasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Jadi mereka tuh biasanya cenderung menarik orang lain ke bawah agar dirinya tuh terlihat lebih baik gitu loh. Karena dia tuh gak mau kelihatan kalah sama orang lain gitu teman-teman. Nah, faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial yang negatif. Ini tuh penting banget teman-teman, karena ketika kita tumbuh atau kita berada di lingkungan yang kompetitif atau penuh kritik, itu bakal ngebentuk pola pikir crab mentality, dimana lingkungan itu tuh isinya penuh dengan orang-orang yang suka ngejatuhin orang lain, karena hal itu tuh sebagai bentuk cara pertahanan diri mereka untuk tetap berada di lingkungan tersebut gitu teman-teman. Tapi pembahasan kita nggak sampai sini aja. Selanjutnya ada tentang dampak dari crab mentality dan cara mengatasi crab mentality yang bakal dibahas oleh Kafia. Oke, terima kasih nih untuk Kak Zara buat penjelasan yang sudah disampaikannya nih. Tadi kan teman-teman udah tahu nih pengertian dari crab mentality dan penyebabnya juga apa nih dari crab mentality ini.
Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut dampak-dampak dari crab mentality ini dan gimana sih cara mengatasinya. Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana sikap ini gak cuma berdampak buruk buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya kita juga bakal ngulik solusi praktis buat keluar dari pola pikir ini supaya kita bisa saling mendukung dan tumbuh bareng. Nah, untuk dampak dari crab mentality ini ada 4 yang akan kita bahas nih. Yang pertama, ada menghambat kemajuan. Orang yang punya pola pikir kayak gini tuh biasanya malah berusaha narik orang lain ke bawah biar gak lebih maju. Akhirnya, hal ini bikin kemajuan bareng-bareng jadi terhambat atau malah berhenti. Lalu yang kedua, ada munculnya konflik. Crab mentality ini biasanya bikin konflik antar orang juga loh guys. Jadi karena ada rasa iri lihat orang lain lebih sukses daripada dirinya, jadi pengen ngejatuhin mereka kayak gitu teman-teman. Jadi agak sedikit ngeri ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada menghambat kreativitas dan inovasi. Nah, orang yang terjebak dalam crab mentality atau pola pikir kayak gini tuh biasanya gak mendukung ide-ide baru atau kreatif gitu, karena takut orang lain lebih sukses dan dapat pujian lebih dulu dari dirinya. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada dampak dari kesehatan mental. Nah, teman-teman juga perlu hati-hati nih. Kenapa? Karena kalau berada di lingkungan yang penuh mentalitas kepiting atau crab mentality ini tuh orang bisa jadi stres, kehilangan motivasi, atau ngerasa nggak dihargai kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa jadi ngerusak kesehatan mental juga. Nah, tadi kan udah disebutkan juga nih dampak-dampak dari pola pikir atau orang yang memiliki pola pikir crab mentality ini. Nah, gimana sih cara mengatasinya atau cara praktis yang bisa kita lakuin sehari-hari ini untuk menghindari dari pola pikir crab mentality ini? Seperti itu. Yang pertama, ada tingkatkan rasa percaya diri. Jadi fokus aja sama perkembangan diri dan pencapaian kamu sendiri gitu. Kalau rasa percaya diri kamu makin kuat, kamu bakal lebih bisa menghargai kesuksesan orang lain tanpa merasa tersaingi. Lalu yang kedua, ada biasain untuk bersyukur. Coba deh sering-sering bersyukur atas apa yang udah kamu punya dan capai gitu. Dengan demikian, perasaan iri itu akan berkurang dan kamu akan jadi lebih fokus sama hal positif dalam hidup kamu sendiri. Lalu yang ketiga, ada ciptakan lingkungan yang mendukung gitu. Jadi bergaul sama orang-orang yang positif dan suportif itu bisa membantu kamu mengubah pola pikir kamu nih yang crab mentality ini gitu. Jadi lingkungan yang baik bakal ngajak kamu untuk kerjasama dan saling menghargai. Jadi kamu gak bakal kepikiran buat ngejatuhin orang lain. Oke, itu tadi beberapa penjelasan nih untuk crab mentality ini gitu. Jadi buat kita semua penting banget nih untuk mulai ngehindarin crab mentality ini gitu. Sebaliknya, yuk kita mulai saling mendukung biar kemajuan kita nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi bayangin deh gitu, kalau kita semua bisa saling angkat satu sama lain gitu, pasti lebih banyak hal keren yang bisa kita capai bareng-bareng kan. Yuk ubah mindset kita dan mulai saling support juga sama sesama teman-teman gitu. Buat yang udah nonton sampai sini, makasih banyak. Dan jangan lupa untuk share video ini nih biar makin banyak yang tahu juga apa itu arti crab mentality ataupun video kesehatan mental lainnya dari Divija. Oh iya, ada bonus chapternya nih teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi ngerasa kurang percaya diri, boleh banget nih teman-teman untuk ngedengerin satu lagu yang mungkin bisa jadi penyemangat untuk teman-teman gitu. Ada dengan judul lagunya Cara Bahagia, karyanya dari Kayotari. Itu keren banget, liriknya pun amat sangat membuat wow gitu. Bisa banget teman-teman langsung dengerin aja di YouTube-nya ataupun di playlist ke teman-teman gitu, seperti dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Dadah.